Selamat malam Bu, perkenalkan saya dengan Matius Alonder Seputar-Putar NIM 211020799 untuk memenuhi tugas Sistem Ekonomi Indonesia yang ditugaskan yaitu menjelaskan salah satu materi yang telah Ibu sampaikan, dan saya memilih untuk materi ini yaitu pertemuan ke-9 yaitu tentang koperasi. Sebelum saya masuk ke koperasi adalah yang mau saya jelaskan adalah koperasi itu adalah organisasi bisnis atau organisasi ekonomi yang dijalankan oleh seorang perseorangan untuk kepentingan bersama. Dalam koperasi ada beberapa prinsip yang dikembangkan dalam International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi dan Pemerintah Internasional sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Dalam prinsip-prinsip inilah yang perlu dijalankan oleh koperasi dalam menjalankan tugasnya untuk mengembangkan usaha dari koperasi itu tersebut. Nah, di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, dan di sini juga dijelaskan beberapa prinsip menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SAU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan terakhir kerjasama antar koperasi. Lalu selanjutnya yang mau saya jelaskan adalah terkait jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama, koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi, yang merupakan koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Lalu yang kedua adalah koperasi penjualan atau pemasaran, di mana koperasi ini menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Jadi ini koperasi yang berjalan seperti distributor, dia menyalurkan barang dari produksi sampai kepada konsumen atau pemasok, sehingga barang tersebut bisa sampai kepada konsumen atau pembeli. Lalu yang ketiga adalah koperasi produksi, yang dimana koperasi ini menghasilkan barang atau jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Jadi koperasi ini menghasilkan barang atau jasa atau produk yang kemudian dijual langsung kepada konsumen atau melalui distributor. Selanjutnya ada koperasi jasa, yang merupakan koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Jadi koperasi simpan pinjam juga termasuk di dalam koperasi jasa karena dia memberikan modal, memberikan uang pokok untuk keberlangsungan usaha seseorang atau kebutuhan seseorang yang melakukan pinjaman di koperasi simpan pinjam atau koperasi angkutan baik itu angkutan bukan transportasi untuk barang ataupun untuk orang. Lalu jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama adalah koperasi primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Jadi koperasi primer ini setidak-tidaknya memiliki 20 orang pemilik. Lalu yang kedua ada koperasi sekunder, di mana koperasi ini terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan primer. Koperasi sekunder pun dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Jadi gabungan dari beberapa koperasi primer, yaitu paling sedikit 5, itu adalah koperasi pusat. Lalu gabungan koperasi, di mana koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Jadi minimal 3 koperasi pusat berarti ada sekitar 15 koperasi primer untuk tipe gabungan koperasi. Lalu yang terakhir adalah induk koperasi. Ini yang paling luas cakupannya, di mana koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Berarti ada sekitar 45 koperasi primer yang dimiliki oleh induk koperasi.
Lalu yang selanjutnya ada jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Yang pertama koperasi produsen, di mana koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Jadi ini menurut saya adalah koperasi yang bergerak atau yang anggotanya itu adalah para produsen atau para orang perseorangan yang mempunyai rumah produksi yang bisa menghasilkan barang atau jasa yang bisa dijual ke orang. Lalu ada koperasi konsumen, di mana koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai atau barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Selanjutnya saya akan masuk ke sejarah koperasi Indonesia. Jadi koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 didivisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi proses terbentuknya koperasi ini tidak lepas daripada kepentingan bersama, kepentingan orang perseorangan untuk mencapai kepentingan bersama, mencapai tujuan bersama, dan untuk mencapai target ekonomi yang baik yang dirintis oleh para pelaku koperasi ini. Lalu sejarah singkat kegerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan, yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang kaya justru, jadi dilakukan oleh orang-orang yang tingkat menengah ke bawah. Lalu pada tahun 1896 seorang pamong Prajapati Raden Arya Wiryatmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau priai. Lalu De Wolf van Westerode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi, yaitu Koperasi Kredit Padi. Lalu pada tahun 1908 Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Jadi awal mulanya itu Pak Sutomo menggagas mengenai koperasi ini untuk didirikan untuk menunjang perekonomian masyarakat yang pada saat itu hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Lalu kemudian di tahun 1929 berdirilah Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Tahun 1933 keluar undang-undang mirip Undang-Undang 431 yang untuk mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Lalu pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Lalu Jepang mendirikan koperasi Kumiai. Lalu setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947 pergerakan koperasi ini dimulai kembali dengan mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Selanjutnya fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakatnya selaku pelaku-pelaku koperasi atau pemilik koperasi tersebut. Lalu berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, dan mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Lalu dalam koperasi itu ada lambang yang saya jelaskan. Yang pertama itu adalah perisai. Perisai ini melambangkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Lalu yang kedua ada rantai yang di sebelah kiri, yaitu merupakan ikatan kekeluargaan, persatuan, tenggang rasa di antara para pelaku koperasi atau pemilik koperasi tersebut. Lalu ada kapas dan padi di sebelah kanan menandakan kemakmuran dan kejayaan anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum. Untuk bagaimana supaya koperasi itu berjalan dengan lancar, dibuatlah simbol kapas dan padi sebagai melambangkan kemakmuran, karena pada dasarnya koperasi dibuat untuk memakmurkan masyarakat atau meningkatkan taraf perekonomian dari masyarakat kecil. Lalu ada timbangan, itu melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi, di mana yang sudah saya jelaskan tadi, sisa hasil usaha itu dibagi rata kepada pemiliknya. Dan inilah yang menjadi dasar mereka, itu adalah karena timbangan itu mencerminkan keadilan dari segi penghasilan, dari segi pekerjaan yang dilaksanakan atau dijalani oleh sebuah koperasi. Lalu ada bintang dalam perisai yang dimaksud itu adalah Pancasila yang merupakan landasan ideal koperasi tersebut. Anggota koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan terhadap Pancasila.
Lalu ada pohon beringin, yaitu simbol kehidupan sebagaimana pohon dalam gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dan ini menjadi nilai-nilai hidup yang harus dijunjung tinggi. Lalu ada Koperasi Indonesia, yaitu koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. Itu melambangkan identitas dari koperasi tersebut, yaitu adalah identitas koperasi yang merupakan yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu warna merah putihnya itu melambangkan background atau logo atau menggambarkan sifat nasionalis dari Indonesia itu sendiri. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berkenan dan dapat diterima dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat malam.